itu yuzhiru al-imana wa yubtinu al-kufur. Mereka menampakkan keimanan, tetapi sebenarnya di hatinya ada kekafiran, keingkaran. Itu orang munafik. Bagaimanakah keadaannya di dunia orang munafik itu? Allah bilang, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu ayat yang ke-10. Orang munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bahwa di dalam hatinya orang munafik itu ada penyakit, dan Allah semakin menambah penyakit itu, yaitu penyakit nifaq. Lalu kemudian nasibnya di akhirat, walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Bagi mereka adalah azab yang sangat pedih disebabkan karena kedustaan yang mereka lakukan di dunia. Nah, ikhwatal iman, perlakuan manusia terhadap Al-Quran itu menjadikan manusia terpetakan menjadi 3 kelompok. Saat ini Anda harus berani mengambil pilihan mau berada pada kelompok yang mana. Kalau pengen berada pada kelompok yang pertama, maka bersungguh-sungguhlah, buktikan dengan perbuatan, bukan sekedar ucapan. Dan kita menginginkan berada pada kelompok yang pertama, semoga kita berada pada kelompok yang pertama. Lalu kalau kita benar-benar ingin pada kelompok yang pertama, maka berarti kita akan menunaikan hak-haknya Al-Quran. Apa itu hak-hak Al-Quran? Nanti akan kita uraikan, kita sampaikan lebih detail pada kajian surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Namun secara garis besar kami sampaikan hak Al-Quran ada 5. Hak Al-Quran ada 5. Ini berdasarkan tafsir Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 121, dan kemudian detailnya 5 ini terdapat di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Saya ulang, hak-hak Al-Quran itu pertama adalah berdasarkan tafsir Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Yang beriman kepada Al-Quran adalah yang bertilawah dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya tilawah. Makna tilawah diuraikan oleh As-Sa'di yaitu dengan 5 cara. Dan 5 cara ini ternyata juga dapat diungkap dari surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Apa 5 hak Al-Quran itu? Yang pertama adalah mempelajari Al-Quran dan membacanya secara baik dan benar serta rutin setiap hari. Namun tidak akan kita uraikan masing-masing 5 ini, hanya kita sebutkan saja. Yang pertama, mempelajari Al-Quran dan membacanya secara baik dan benar, kemudian rutin setiap hari baca Quran. Yang kedua, memahami makna dan kandungan Al-Quran. Memahami makna dan kandungan Al-Quran. Yang ketiga, beramal berdasarkan petunjuk Al-Quran. Beramal berdasarkan petunjuk Al-Quran. Yang keempat, menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Yang kelima, mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran. Mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran. Itulah 5 cara berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga wa man yasu an dzikrir rahman, siapa yang berpaling dari peringatan Allah Ar-Rahman, yaitu berpaling dari Al-Quran, maksudnya adalah tidak menunaikan hak-haknya Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin, maka kami biarkan setan akan menguasainya, lalu setan menjadi qarin. Apa itu qarin? Pendamping yang selalu mengikutinya. Bukan lagi sekedar teman, sahabat, tapi pendamping yang selalu mengikutinya. Itu artinya qarin. Ya.
Oke, baik. Kita pindah kepada ayat yang kedua. Setelah kita ungkap kawan setan yang pertama adalah yang melalaikan Al-Quran, tidak menunaikan hak-hak Al-Quran. Sekarang mari kita pindah kepada kawan setan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah akan kita sebutkan dari surah Al-Isra ayat yang ke-27. Surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura." Artinya, innal mubadzirin, sungguh orang-orang yang tabzir, orang-orang yang berbuat tabzir, atau orang-orang yang boros. Innal mubadzirin, sungguh orang-orang yang berbuat tabzir, berlebih-lebihan atau berbuat boros, kanu adalah mereka itu ikhwanasy syayatin. Ikhwan, saudara-saudaranya setan. Saudara-saudaranya